Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilal dari Program Studi Matematika Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta, angkatan 2017. Jadi, pada kali ini saya akan menerangkan tentang bagaimana perhitungan uji 2K. Jadi, pertama-tama uji 2K itu termasuk uji lanjut setelah ANAFA hanya berlaku untuk pengujian model tetap bila hipotesis 0 atau H0 pengaruh perlakuannya ditolak. Nah, di slide ini terdapat contoh data yang H0-nya ditolak. Jadi bisa diperhatikan di sini ada 6 perlakuan dan 5 ulangan. Datanya sudah tertera. Selanjutnya di sini ada analisis ragam. Nah, di sini terdapat DBG, JKP, JKT, EJKP, KTP, KTG, dan lain-lainnya. Dan di sini H0-nya itu ditolak, yang artinya terdapat satu atau lebih rata-rata perlakuan yang berbeda dengan lainnya. Nah, yang manakah? Jadi pada kali ini saya akan menerangkan tentang uji 2K HSD. Jadi lanjut. Nah, uji 2K HSD ini juga sering disebut dengan uji beda nyata jujur atau BNJ yang dikenalkan oleh 2K tahun 1953. Uji 2K ini mirip dengan LSD, mempunyai satu pembanding dan digunakan sebagai alternatif pengganti LSD apabila kita ingin menguji seluruh pasangan rata-rata perlakuan tanpa rencana. Nah, di sini galat bakunya adalah SY sama dengan akar KTG per R. Nah, langkah pengujiannya, yang pertama kita mengurutkan rata-rata perlakuan. Nah, diurutkan dari yang kecil ke yang besar atau urutannya menaik. Lalu tentukan nilai 2K HSD atau di sini dilambangkan dengan omega dengan formula omega sama dengan Q alfa P, F dikali akar KTG per R. KTG di sini adalah kuadrat tengah galat, R-nya banyaknya ulangan, alfanya taraf nyata, P-nya banyaknya perlakuan atau sama dengan di sini T, V-nya derajat bebas galat, dan Q alfa P, F itu nilai kritis diperoleh dari tabel wilayah nyata student atau studentized rank test. Nah, di sini kriteria pengujiannya. Jadi bandingkan nilai mutlak selisih kedua rata-rata yang akan kita lihat perbedaannya dengan nilai HSD dengan kriteria pengujian sebagai berikut. Nah, jika rata-ratanya lebih besar daripada HSD, berarti H0-nya ditolak, dia ada berbeda nyata. Nah, jika rata-ratanya kurang dari sama dengan HSD, H0-nya diterima, jadinya tidak ada berbeda nyata. Selanjutnya, nah di sini ada alurnya dari tabel analisis ragam. Apakah dia Q2K-nya berapa, SY-nya berapa. Jadi dihitung nilai HSD-nya dan di sini nilai rata-ratanya sudah diurutkan. Nah, nanti dibandingkan kalau misalkan iya kedua rata-ratanya berbeda nyata, jika tidak kedua rata tidak berbeda nyata. Nah, selanjutnya di sini contoh perhitungan nilai HSD. Hitung nilai HSD, tentukan nilai KTG dan derajat bebasnya yang diperoleh dari tabel analisis ragam yang di sebelah sini. Jadi di sini terdapat KTG-nya sekian dan rata-ratanya di sini
seperti itu. Lanjut. Nah, di sini KTG-nya 11,49, DB-nya 24, R-nya 5. Dan terus tentukan nilai kritis dari tabel wilayah nyata student. Ada 3 parameter yang dibutuhkan untuk menentukan nilai Q, yaitu taraf nyata atau alfa, P atau banyaknya perlakuan yang akan dibandingkan, dan derajat bebas galat. Pada contoh ini, P-nya ada 6, DB-nya ada 24, dan alfanya 0,05. Selanjutnya tentukan nilai Q 0,05, 6,24. Jadi di tabel ini critical point for student needs rank statistic. Nah, di sini nilai alfanya 0,05, P-nya itu adalah 6, dan derajat bebas atau V-nya itu 24. Jadi bisa ditarik garis. Nah, ketemu nilai Q-nya itu 4,37. Nah, jadi untuk tadi kan untuk mencari nilai omega atau nilai HSD-nya diperlukan nilai dari tabel dikali dengan ini galat bakunya, KTG per R, akar KTG per R. Jadi di sini KTG-nya 11,79 dan R-nya 5 dikalikan menjadi 6,71. Nah, di sini sekarang kita bandingkan selisih rataan dengan nilai HSD. HSD di sini sudah ditemukan tadi 6,71, dan jika nilai rata-rata dari ini lebih dari 6,71, H0-nya ditolak, berarti dia berkesimpulan berbeda nyata. Dan sebaliknya kalau misalkan rata-ratanya kurang dari sama dengan 6,71, jadi H0-nya diterima, tidak berbeda nyata. Lihat dari tabel ini, rata-rata dari 3/13 dengan 3/13 tentunya 0, dan seterusnya 3/4 dengan 3/13 itu selisihnya 14,64 dikurangi 13,26 itu 1,38, dan seterusnya sampai sini, seterusnya. Dan di sini kita langsung mengecek yang mana yang ada berbeda nyatanya. Yang lebih dari 6,71 adalah yang dibintangi ini. Nah, jadi perlakuan dari 3/5 dengan 3/13 itu terdapat beda nyata. 3/1 dengan 3/13 juga, 3/4 dengan 3/1 juga, 3/5 dengan 3/4 juga, gabungan dengan 3/1, 3/7 dengan 3/1. Ya, demikian penjelasan dari uji 2K ini. Yang perlu diperhatikan adalah kita harus mencari nilai KTG dan R-nya. Itu sudah ada di data yang sebelum kita masuk ke uji lanjut. Selanjutnya nyari ini tabel, nilai dari tabelnya berapa. Rata-ratanya juga sudah tadi di sebelum uji lanjut. Nah, seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.